merupakan ruang vektor. Nah, jadi kalau kamu diberi suatu subruang di dalam ruang vektor, kamu harus membuktikan bahwa subhimpunan dalam ruang vektor itu adalah subruang. Jadi kalau kita akan membuktikan tidak setiap subhimpunan dari subruang dari ruang vektor adalah subruang ya. Tidak setiap himpunan bagian dari ruang vektor adalah subruang ya. Jadi kalau kita diberi suatu subhimpunan akan membuktikan bahwa subhimpunan itu adalah subruang, ya, kita menggunakan teorema 415 ini, ya, yang kita buktikan cukup dua saja, yaitu subhimpunan W itu tertutup terhadap belahan dan tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Mengapa cukup dua ini? Ya, kalau dua ini berhasil dibuktikan, maka W itu akan memenuhi 8 sifat dari ruang vektor. Sebab apa? Sebab W di ruang vektor, ya. W itu subhimpunan dari ruang vektor. Jadi dia itu mewarisi sebagian besar sifat, 6 sifat dari ruang vektor V induknya ini, kecuali 2, yaitu elemen identitas dan invers. Tetapi kalau ketertutupan terhadap operasi ini dipenuhi, ya, kemarin sudah kita lihat, maka akibatnya elemen identitas juga berada di W, dan setiap elemen dari W, inversnya juga berada di W. Ya. Sehingga 8 sifat ruang vektor dipenuhi oleh W apabila dua sifat ini dipenuhi, tertutup terhadap jumlahan dari V, tertutup terhadap perkalian skalar. Ya. Jadi membuktikan subruang itu jauh lebih mudah dari membuktikan ruang, karena kalau membuktikan ruang harus membuktikan 8 sifat. Ya. Kalau membuktikan subruang cukup 2 sifat saja ini ya, gunakan teorema 415. Ya. Bahkan 2 sifat ini dapat diringkas menjadi 1 sifat yang sudah kita kenal ini ya. Menjadi 1 sifat saja, yaitu untuk setiap U dan V di W dan setiap bilangan real S dan T, SU ditambah TV berada di W juga, anggota W juga. Ya. 2 sifat ini ekivalen dengan sifat nomor 3 ini. Kemarin sudah kita buktikan ya, jika 1 dan 2 berlaku, 3 berlaku, jika 3 berlaku, 1 dan 2 berlaku. Ya. Jadi 1 dan 2 ekivalen dengan 3. Ya. Kemudian pada contoh 416 kemarin sudah kita lihat ya.
contoh membuktikan subruang dengan menggunakan sifat nomor 3 ini. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dijelaskan dalam buku ini. Pertama sudah kita lihat, yaitu ini ya, skalar 0, bilangan 0 kalau dikalikan dengan sembarang vektor U, hasilnya adalah vektor identitas. Ya, vektor 0 ini adalah vektor identitas. Ya, perhatikan 0 di kiri ini bilangan 0, 0 di kanan adalah vektor 0. Vektor 0 adalah elemen identitas, yaitu sifat yang C dari 8 sifat itu. Ya. Ini sudah kita buktikan kemarin. Kalau kita punya bilangan real 0 kalikan dengan vektor U, hasilnya vektor 0. Ya. Sifat yang ke-8, kalau kita punya bilangan real 1 kalikan vektor U, hasilnya adalah vektor U. Ya. Nah, ini kemarin sudah kita buktikan, ya, sifat ini. Nah, kemudian di bawahnya ada penjelasan yang cukup menarik, ya, yang cukup menarik. Ya. Nah, ini ada alinea ini sekarang, ya, alinea ini. Apa yang dikatakan oleh alinea ini, ya? Yang dikatakan oleh alinea ini adalah pertama, vektor 0 selalu berada pada subruang, ya. Vektor 0, jadi kalau saya gambarkan lagi, ya. Kalau misalnya ini adalah ruang vektor V, yang besar ini, ya, yang kecil adalah subruang, ya. Kalau yang kecil adalah subruang W, ya. Karena V adalah ruang vektor, jadi pasti memuat vektor 0 kan, yaitu vektor identitas. Ya. Nah, vektor 0 itu bisa berada di dalam W, bisa berada di luar W. Ya. Kalau W itu sembarang subhimpunan, 0 vektor itu bisa di luar atau di dalam B. Kalau W itu sembarang subhimpunan, ya. Tetapi kalau W itu adalah subruang, ya. Kalau W itu adalah subruang, maka akibatnya vektor 0 berada di dalam B. Ya. Mengapa? Mengapa? Ya, karena kita tadi sudah membuktikan bahwa kalau W itu subruang, maka untuk setiap bilangan real S dan T,
dan U dan V itu berada di W, maka SU ditambah TV anggota W kan. Nah, kalau S-nya kita ambil 0, T-nya kita ambil 0 juga, ya, maka SU ditambah TV sama dengan 0 U ditambah 0 V sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0 vektor berada di dalam W, ya. Jadi ini menggunakan yang tadi ya, kalau U dan V itu anggota W, S dan T sembarang bilangan real, maka SU tadi ya ditambah TV itu harus merupakan anggota W, ya. Untuk sembarang S dan sembarang T, ya. Nah, kalau S-nya kamu ambil 0, T-nya kamu ambil 0, hasilnya 0 tambah 0 berarti 0 anggota W, ya, selalu. Nah, itu kesimpulan pertama. Kalau W itu adalah subruang, ya ini ya, W adalah subruang syaratnya ya. Kalau W itu bukan subruang, subhimpunan biasa, 0 ini bisa berada di luar, bisa berada di dalam W, ya. Tapi kalau W itu subruang, yaitu ruang vektor di dalam ruang vektor V, maka identitas dari V ini harus berada di W, ya. W. Jadi kalau W subruang, maka vektor 0 anggota W, ya. Jadi vektor 0 anggota W itu adalah vektor 0 anggota W itu adalah syarat perlu, ya. Syarat perlu, ya. Nah, masih ingat enggak? Syarat perlu dan syarat cukup. Ya, logika itu dipakai di mana-mana ya, seperti berkali-kali saya katakan ya, kalau kita mempunyai apa? Mempunyai implikasi bila P maka Q, ya, kembali ke semester 1 ya. Kembali ke semester 1. Kalau kita mempunyai implikasi bila P maka Q, ya, dalam kuliah logika matematis kita sudah belajar bahwa P adalah syarat cukup untuk Q. Q adalah syarat perlu untuk P. Ya, masih ingat ya? Anteseden adalah syarat cukup untuk konsekuen. Konsekuen syarat perlu untuk anteseden. Ya. Nah, sekarang apa yang kita pelajari pada alinea ini? Ya, yang kita pelajari pada alinea ini adalah kalau W adalah subruang, maka 0 harus berada di W. Ya. Jadi kalau kita tulis sebagai implikasi, ya, kalau W itu adalah subruang, ya, dari ruang vektor V, maka
ruang vektor 0 harus anggota W, ya. Ini yang dikatakan oleh kalimat pertama ini, ya, vektor 0 selalu berada pada subruang. Jadi kalau W adalah subruang dari ruang vektor V, maka vektor identitas atau vektor 0 pasti anggota W, ya. Nah, kita ingat syarat perlu dan syarat cukup. Anteseden syarat cukup untuk konsekuen, konsekuen syarat perlu untuk anteseden, ya. Jadi dari sini kita menarik kesimpulan 0 anggota W adalah syarat perlu, ya, ini ya. Agar W subruang, syarat perlu agar W merupakan subruang adalah W memuat vektor 0. Ya, ini yang dari mana ini? Dari logik, ya. Syarat perlu dan syarat cukup, ya. Nah, tetapi syarat ini tidak cukup. Nah, ini latihan yang baik, ya, untuk mengaplikasikan logika matematis, ya. Syarat ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu subhimpunan adalah subruang atau merupakan ruang vektor, ya. Tetapi syarat ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu himpunan merupakan ruang vektor. Kita tetap harus menguji ini SU plus TW. Nah, bagaimana menerangkan, bagaimana syarat tidak cukup, ya, tetapi tidak cukup. Nah, menerangkannya bagaimana, ya, menggunakan implikasinya, ya, implikasinya kita balik. Kalau kita menulis vektor 0, jika vektor 0 anggota W, maka ya, W adalah ruang, ya, versi ini bila 0 maka ruang, bila 0 ruang. Ini
bisa melihat, bisa mendengar saya enggak? Tadi Maaf Romo, suaranya putus-putus. bisa mendengar saya? Romo, suaranya putus-putus. Oh. Bisa mendengar suara saya? Bisa Romo. Bisa, Romo. Coba kita lihat contoh 418. Halaman 168. Ya. Contoh 168, ruang vektornya adalah R4. Ya. Jadi contoh 418, ruang vektornya apa? R4 ya. V-nya subhimpunannya adalah X1, X2, X3, X4 ya, karena R4 ya. Sedemikian sehingga semua koordinatnya non negatif. Non negatif itu adalah positif atau nol ya. Non negatif itu negatif. Ya. Jadi I positif nol ya. I-nya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tentu saja ini adalah subset dari R4 ya. Jadi ini adalah R4 ruang vektornya. V-nya adalah anggota R4 yang semua koordinatnya non negatif ya. Non negatif itu artinya positif atau nol ya. Positif atau nol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
pertanyaannya adalah apakah W subruang ya? Apakah W subruang dari R4 ya? Nah, untuk menguji kita bisa menggunakan teorema 415, bisa menggunakan nomor 3 ya, SU plus TV. Nah, ambil sembarang U sama dengan U1, U2, U3, U4 ya. Ambil sembarang ini berada di W ya, ambil sembarang U di W ya. Kemudian S sama dengan min 1 ya. Nah, kemudian maka SU sama dengan ya, SU sama dengan apa? SU sama dengan apa? SU sama dengan min U1, min U2, min U3, min U4, ya kan? Nah, padahal W adalah himpunan semua X1, X2, X3, X4 yang tidak negatif ya. Koordinatnya ini tidak negatif ya. Jadi kalau U anggota W berarti U1, U2, U3, U4 itu positif atau nol ya. Nah, kalau positif dikalikan min 1 berarti ini negatif kan. Nah, kalau 0 dikalikan min 1 berarti 0 ya. Jadi U1, U2, U3, U4 itu menjadi negatif atau 0 ya kan. Negatif atau 0. Nah, jadi tidak memenuhi syarat ini ya. Akibatnya apa? Akibatnya SU tidak berada di W ya. SU tidak berada di W. Sebab apa? Sebab koordinatnya negatif ya atau 0 ya. Padahal W itu harus positif atau 0 ya. Kalau kita kalikan min 1 ini mengakibatkan menjadi bilangan negatif atau 0. Jadi tidak di ya. Jadi
Teorema 415 syarat yang kedua ya ruang kalau memenuhi 1 dan 2 dan ya jadi kedua-duanya. Nah di sini syarat kedua U anggota W S bilangan real SU anggota W tidak dipenuhi ya. U anggota W S sama dengan min 1 ternyata SU tidak di W ya, jadi tidak dipenuhi, jadi W bukan tidak memenuhi teorema 415, jadi kesimpulannya W bukan subruang ya. W bukan subruang. Ya. Nah, tetapi sekarang saya bertanya. Ya. Sekarang saya bertanya. 0 itu di R4 0,0, 0,0 kan? Ya. Nah, sekarang saya bertanya. 0,0,0,0 itu anggota V atau bukan? Misal 0 anggota 0,0,0 anggota W atau bukan? Iya, anggota W ya. Karena syarat keanggotaan dari W ya, syarat keanggotaan dari W adalah X1, X2, X3, X4 yang positif atau 0 ya. Boleh positif, boleh 0 ya. Jadi kalau ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, boleh ya. Berarti anggota W ya. 0,0,0,0 ini anggota W ya. Nah, anggota W. Jadi ini anggota W ya. Nah, ini contoh ya. Meskipun 0 itu anggota W, W belum tentu subruang ya. Jadi implikasi ini ya 0 anggota W maka W subruang ya. Implikasi ini dengan contoh 418 memperoleh contoh di mana ini 0 anggota W benar, W subruang tidak benar ya. Anteseden benar, konsekuen tidak benar. Ya, berarti implikasi ini tidak benar kan? Ya, implikasi ini tidak benar. Nah, berarti apa? Kalau implikasi ini tidak benar, 0 anggota W itu bukan syarat cukup ya. Ya. Belum tentu benar ini ya. Ini pada contoh ini ya. Pada contoh 418 implikasi ini salah ya. Jadi 0 anggota W bukan syarat cukup ya.
Nah, nol anggota W adalah syarat perlu dari subruang. Sebab apa? Kalau W itu subruang, nol pasti anggota W. Ya, jadi implikasi subruang artinya nol anggota W itu syarat perlu, ya, syarat perlu. Ya. Dan tadi sudah saya jelaskan ya di depan ya bahwa W itu pasti anggota W. Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau W itu subruang, hanya benar. Nol anggota W. Ya. Indikasi benar. Artinya nol perlu, ya. W adalah syarat perlu subruang. Itu benar. Contoh 412 ini tidak benar. Bisa mendengar suara saya? Bisa Romo, tapi putus-putus. Iya nih. Nah, inilah yang dikatakan di sini ya. Inilah yang dikatakan di berada di subruang, ya, merupakan syarat perlu, ya. Nol. Berada di subruang, ya, itu merupakan itu
menjelaskan ini sulit sekali ya. Tapi kalau kita belajar logika matematis, ya, itu adalah yang dibahas oleh satu alinea ini, ya, oleh alinea ini, ya. Vektor 0 berada di subruang adalah syarat perlu agar V subruang, tetapi bukan syarat cukup, ya. Seperti yang sudah kita lihat ya ketika belajar logika, syarat perlu belum tentu cukup, syarat cukup belum tentu perlu, ya. Di sini 0 anggota V, ya. Yang dibicarakan di sini apa? Yang dibicarakan di sini adalah 0 anggota V, ya. Yang dibicarakan di sini adalah vektor 0 anggota V ini, ya. Vektor 0 anggota V. Yang dibicarakan 0 anggota V ini. Adalah syarat perlu. Artinya kalau V subruang 0 mesti anggota V, ya, perlu, ya. Tapi kalau 0 itu anggota V, V belum tentu subruang. Jadi tidak cukup syarat itu, ya. Contoh 418 dan 419, ya. 18 dan 419, ya. Ternyata V-nya bukan subruang, ya. Jadi 0 anggota V itu bukan merupakan syarat cukup, ya. Oke, ini satu alinea yang sangat kental konsep logikanya, ya. Karena di sana ada syarat perlu dan syarat cukup. Sekaligus sebagai aplikasi, ya, menggunakan syarat perlu dan syarat cukup yang kamu pelajari ketika belajar logika matematis, ya. Nah, kemudian berikutnya, alinea berikutnya ini membahas subruang yang trivial, ya. Ada subruang yang trivial yaitu himpunan 0 dan ruang vektornya sendiri, ya. Himpunan 0 dan ruang vektornya sendiri, ya. Jadi kalau kamu punya V itu ruang vektor, ya,
W adalah ruang vektor, ya, maka ada dua subruang yang trivial, yaitu subruang pertama W sama dengan satu himpunan saja, ya. W sama dengan W adalah subhimpunan dari V yang memuat satu elemen yaitu nol vektor, bukan subruang, ya. Sebab ambil sembarang bilangan real SV di V, lah U dan V di V kan nol kan, 0 tambah T0 ya tetap 0, ya, anggota V kan, nah, jadi subruang dia. Jadi W itu subruang, ya, karena memenuhi syarat subruang yaitu SU plus TV anggota W. Ya, kalau mau dua langkah juga bisa, ya. Langkah pertama tertutup terhadap jumlahan. Ambil sembarang elemen di W. Nah, karena hanya satu elemen ya hanya bisa mengambil 0 kan. 0 tambah 0, 0. Jadi tertutup terhadap jumlahan. S kali 0, 0. Ya, berapapun bilangan real S dikali tetap vektor 0 anggota W, ya. Jadi himpunan bagian yang terdiri dari satu elemen saja yaitu vektor 0 subruang. Lalu kalau W-nya adalah V, ya tentu saja subruang, ya. Karena apa? Karena himpunan bagian yang merupakan ruang vektor, ya. Jelas. Jadi merupakan subnya. Jadi ini yang dikatakan pada alinea ini, ya, subhimpunan O, ya, vektor 0 saja, dan subhimpunan ruang vektor sendiri merupakan subruang dari V. Kedua subruang ini disebut subruang trivial, ya. Trivial itu artinya tidak banyak artinya, ya. Remeh. Tidak banyak artinya, tidak banyak gunanya. Seringkali subruang adalah subruang yang elemennya bukan hanya 0 saja dan elemennya bukan seluruh V, ya. Jadi bukan hanya 0 saja, bukan ini dan bukan ini, itu tak trivial. Ya, ya. Oke. Kemudian pada berikutnya lagi ini sudah kita lihat kemarin, yang kita lihat ini yang U sebarang E di S T bilangan real SU plus TV ternyata juga B, ya. Jadi merupakan subruang, ya. Contoh 417
yang bisa melihat, bisa melihat. Sorry Romo, suaranya putus-putus Romo. Sama dengan kenapa koordinat tempatnya sama dengan 1 ya, 1 ya, XI anggota R ya, XI bilangan real, X1, X2, X3 bilangan real, koordinat keempatnya sama dengan 1 ya. Apakah ini uang ya? Ya.
menjawabnya bisa dengan berbagai macam cara ya. Kalau menggunakan teorema, kalau menggunakan teorema 415 yang anggota W atau bukan? Maria Kristiana. Iya, Romo. Halo?7 U2 anggota W bukan?
17. Anggota U2 anggota W ya Fernandes. U2 anggota W, U1 tambah U2 anggota Fernandes. Fernandes. Iya Romo. U2 anggota W, U1 W atau bukan? Jawab.